Selamat pagi dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kintan Aknavia Perdika dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya izin memandu untuk jalannya presentasi student project kami yang berjudul Dengue Shock Syndrome. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD A8. Baik, berikut merupakan outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Baik, mohon izin melanjutkan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari student project kami. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ada Bagus Surya Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 239. Nah, jadi demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang memiliki riwayat perjalanan penyakit yang termasuk cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang cukup singkat. Nah, apabila mengalami keterlambatan dalam proses pengobatan yang tidak adekuat, maka pasien DBD harus segera mungkin mendapatkan penanganan. Nah, jika pasien DBD tidak mendapatkan penanganan segera, maka pasien akan mengalami kondisi dengue shock syndrome. Nah, jadi dengue shock syndrome ini atau DSS adalah kasus demam berdarah dengue yang disertai dengan manifestasi kegagalan pada sirkulasi serta mengalami shock. Nah, komplikasi pada kasus DBD ini yang harus diwaspadai yaitu ketika sudah mengalami shock dan mengalami pengeluaran cairan pendarahan secara bebas. Nah, DSS ini adalah penyebab utama kematian pada korban demam berdarah. Nah, angka kematian pada pasien DBD ini dengan shock lebih tinggi hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan DBD tanpa mengalami shock. Nah, sebanyak 30-50% penderita demam berdarah akan mengalami shock dan berakhir dengan kematian jika pengobatannya tidak adekuat. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Madia Ayunda Chandra Apsari dengan digit terakhir 085. Izin untuk melanjutkan, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana etiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DSS. Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DSS. Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dari DSS. Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis dari DSS? Yang kelima, bagaimana diagnosis dari DSS? Yang keenam, bagaimana penata laksanaan dari DSS? Dan rumusan masalah yang terakhir, yaitu yang ketujuh, apa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah dengue atau DBD? Sekian dari saya, akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Aswari Anggarikita Dharma dengan 3 jenjang terakhir 209. Adapun tujuan dari kajian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui etiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DSS, yang kedua, untuk mengetahui epidemiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DSS, yang ketiga, untuk mengetahui patofisiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DSS, yang keempat, untuk mengetahui manifestasi klinis dari Dengue Shock Syndrome atau DSS, yang kelima, untuk mengetahui diagnosis dari Dengue Shock Syndrome atau DSS, yang keenam, untuk mengetahui penata laksanaan Dengue Shock Syndrome atau DSS, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pencegahan demam berdarah dengue atau DBD. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang Dengue Shock Syndrome. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Dengue Shock Syndrome. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan serta perbandingan hasil untuk penelitian tahun yang akan datang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari DSS atau Dengue Shock Syndrome. Nah, jadi DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 macam serotipe, DNV 1, 2, 3, dan 4 dari virus RNA single-stranded dari genus Flavivirus. Nah, infeksi yang disebabkan oleh salah satu serotipenya menyebabkan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe tersebut, tetapi tidak dengan serotipe lainnya. Nah, infeksi dari virus ini menyebabkan gejala-gejala dengan spektrum yang cukup beragam ya, dari demam yang dapat sembuh dengan sendirinya, hemoragik, hingga shock. Nah, gejala shock pada pasien demam dengue dikenal dengan istilah Dengue Shock Syndrome atau DSS. Baik, perkenalkan saya Nita Purnama dengan NIM terakhir 144 yang akan melanjutkan dari rekan saya terkait epidemiologi dari Dengue Shock Syndrome atau DDS. Nah, peningkatan DDS ini berhubungan dengan adanya demam berdarah. Dengan perkiraan 390 juta infeksi demam berdarah terjadi setiap tahunnya. Angka kematian akibat DDS 50 kali lebih tinggi dibandingkan dengan demam berdarah tanpa shock. Nah, peningkatan Dengue Shock Syndrome ini atau DDS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, seperti seseorang yang memiliki riwayat demam berdarah terdahulu. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan antibodi tidak memberikan perlindungan penuh lagi terhadap serotip virus dengue lainnya, dan reaksi imun yang berlebihan yang mengakibatkan pelepasan sitokin yang berlebihan, sehingga terjadi peradangan dan kerusakan pembuluh darah.
Yang kedua, faktor usia, yaitu usia di bawah 15 tahun. Hal ini disebabkan respon imun yang belum matang, tingkat hematokrit yang lebih rendah, dan sistem kardiovaskular yang belum sepenuhnya berkembang. Kemudian, kondisi kesehatan dari hostnya, misalnya seseorang yang memiliki riwayat diabetes dan juga penyakit jantung. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan diabetes dan juga penyakit jantung dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah dan sistem kardiovaskular, seperti penurunan tekanan darah dan juga kebocoran plasma. Selain itu, diabetes juga mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh, seperti penurunan produksi antibodi dan juga penurunan fungsi sel imun. Yang terakhir, faktor lingkungan, yaitu seperti kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti, kurangnya sanitasi, dan pengendalian faktor yang tidak efektif juga dapat menimbulkan risiko penularan dengue shock syndrome. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nikita Pradnya Paramita Karyadi dengan 3 digit NIM akhir 011. Saya akan menjelaskan patofisiologi dari dengue shock syndrome. Adanya reaksi dari antigen dan antibodi akan mengaktifkan komplemen C3 dan C5, di mana komplemen tersebut akan melepaskan histamin tubuh yang meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah. Hal ini mengakibatkan terjadinya perambasan plasma dan elektrolit ke dalam ruang interstisial yang menyebabkan hipotensi, hipoproteinemia, dan efusi pada rongga serosa. Pada pasien shock, volume plasma dalam tubuh dapat berkurang hingga 30% dan berlangsung selama 24-48 jam, di mana ini mengakibatkan anoksia jaringan, asidosis metabolik, penurunan kontraksi jantung, dan venous pooling yang dapat menyebabkan kematian. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alenor Farika dengan 3 digit NIM tersatu tempat akan menjelaskan pada bagian manifestasi klinis DSS. Terdapat beberapa gejala dari DSS, yaitu yang pertama, demam atau riwayat demam selama 2-7 hari terakhir. Yang kedua, tanda-tanda pendarahan yang ditandai dengan tes ternikut positif, titik-titik kemarahan di kulit seperti petechi, ekimosis atau purpura, lalu pendarahan dari mukosa, saluran pencernaan, atau lokasi suntikan. Yang ketiga, denyut nadinya cepat dan lemah. Yang keempat, hipotensi atau tekanan darah rendah. Dan yang kelima, keringat dingin dan mudah lelah. Kondisi pasien yang berkembang ke arah shock tiba-tiba menyimpang setelah demam 2-7 hari. Penyimpangan ini terjadi pada waktu penurunan suhu tubuh. Biasanya DSS ditandai dengan penyempitan tekanan nadi, kurang dari 20 mmHg, hipotensi, kulit dingin dan lembab disertai dengan gelisah. Durasi shocknya pendek, dan secara khas pasien meninggal 12-24 jam atau sembuh dengan cepat setelah pergantian volume yang tepat. Shock yang tidak teratasi menimbulkan perjalanan penyakit terkomplikasi dengan terjadi asidosis metabolik, pendarahan hebat dari saluran gastrointestinal, dan organ lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Nada dengan 3 digit NIM R122. Konfirmasi demam berdarah dilakukan dengan serologi atau deteksi materi virus menggunakan RT-PCR. ELISA IgG dan IgM dapat dilakukan pada atau setelah hari kelima demam. Namun, tes ini tidak memprediksi secara akurat pada pasien yang mengalami syok demam berdarah. Hemokonsentrasi dan penurunan jumlah trombosit menandakan timbulnya syok. Ekstravasasi cairan akibat kebocoran pembuluh darah dapat dideteksi secara radiologis, di mana terdapat cairan di sekitar kandung empedu dan juga penebalan dinding yang berhubungan dengan syok. Pasien syok menunjukkan berbagai gangguan metabolik seperti asidosis laktat, peningkatan transminase, dan juga peningkatan keratinin serum dan urea darah. Gejala klinis yang dapat diketahui adalah tekanan darah yang menurun, kulit terasa dingin, napas tidak beraturan, denyut nadi lemah, dan juga urin menurun. Temuan utama adalah menurunnya trombosit hingga di bawah 100.000 per mililiter yang diikuti dengan meningkatnya hematokrit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desi Liana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penata laksanaan dengue shock syndrome atau DSS. Dengue shock syndrome atau DSS memiliki peluang angka kematian sebesar 40 hingga 50%. DSS merupakan suatu keadaan gawat darurat yang segera memerlukan penanganan klinis. DSS dapat menjadi reversibel dengan pemberian cairan yang tepat dan adekuat sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi. Pasien DSS memerlukan penata laksanaan yang diterapkan dari evaluasi hemodinamik dengan memperhatikan level hemokonsentrasi, dehidrasi, dan ketidakseimbangan elektrolit yang diakibatkan oleh perpindahan cairan serta pemberian cairan secara masif. Pemberian oksigen 2-4 lpm dan ringan laktat atau NaCl 0,9%, 10 hingga 20 ml per kilogram berat badan secepatnya dalam 30 menit merupakan
merupakan penata laksanaan awal, kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi tanda-tanda vital. Apabila shock dapat teratasi dengan kesadaran yang membaik, nadi teraba kuat, tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, tidak sesak nafas, akral hangat, serta diuresis cukup, sehingga dapat menurunkan pemberian cairan menjadi 10 ml per kilogram berat badan per jam. Tidak terdapat terapi khusus pada pasien DSS kecuali terapi cairan hingga saat ini. Penata laksanaan yang saat ini digunakan yaitu pemberian resusitasi asupan cairan yang adekuat secara intravena dan intraoral pada pasien. Prognosis juga ditetapkan oleh kapasitas saat memberikan cairan yang sebanding dengan kebutuhan pada fase kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Silvila Salim dengan 3 digit Denmark 204. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai pencegahan dengue shock syndrome, yang dimana pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, yang salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu memberdayakan jumantik yang merupakan pemantauan jentik. Pencegahan lain yang dapat dilakukan dari dengue shock syndrome ini dapat berupa seperti 3M, yang diantaranya yaitu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi ataupun toren yang dilakukan minimal seminggu sekali. Yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga mendaur ulang barang-barang yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Sekian penjelasan mengenai pencegahan dengue shock syndrome. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anang Agung Ayu Tri Pratya Purantara dengan 3 NIM Dijeraki 074. Kesimpulan, dengue shock atau DDS merupakan komplikasi demam berdarah yang parah hingga mengancam jiwa. Persebaran DDS sebanyak 3,9 miliar orang di dunia. DDS disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe berbeda dari virus RNA beruntai tunggal dari genus Flavivirus. Terdapat beberapa faktor terjadi DDS, yaitu adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah, difungsi miokard, serta dehidrasi yang berkontribusi terhadap perkembangan shock dan kegagalan multi-organ. Adapun gejala yang dialami oleh pasien, yaitu memiliki riwayat demam 2-7 hari terakhir, denyut nadi cepat dan lemah, hipotensi, keringat dingin, dan mudah lelah. Diagnosis DDS sendiri dapat dilakukan melalui serologi atau deteksi materi virus demam berdarah dalam darah menggunakan RT-PCR, dan ELISA IgG dan IgM spesifik dalam demam berdarah banyak digunakan karena relatif murah dan hasilnya jika terdapat positif, maka biasanya terdapat di hari ke-5 demam. Kemudian perawatan utama dari dengue shock sendiri yaitu dengan cara resusitasi cairan yang cepat dan agresif yang diketahui efektif dalam meningkatkan hasil penyembuhan. Kemudian pencegahan yang dapat kita lakukan sehingga tidak terjadinya dengue shock yaitu dapat dilakukan oleh warga sekitar dengan cara melakukan 3M, menguras, menutup atau mengubur, dan pemantauan jentik bersama jumantik di sekitar genangan air. Kemudian untuk saran pada kajian penulis, menyarankan masih diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai materi dengue shock syndrome agar diperoleh pemahaman yang lebih lanjut mengenai topik ini. Sekian dari saya, terima kasih, dan berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.